Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, pemirsa TV Agara dimanapun berada, rahimakumullah. Bersyukur kita karena tahun ini Allah masih panjangkan usia kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Setiap kita menyatakan rindu dan ingin berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Hal itu tampak ketika masuk bulan Rajab. Setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Kita memohon keberkahan kepada Allah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban pun kita meminta kepada Allah agar Allah panjangkan dan sampaikan usia kita sampai kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa itu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hari keempat Ramadan tahun 1443 Hijriah. Artinya 3 hari telah kita lalui Ramadan tahun ini. Kita berdoa kiranya Ramadan yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal yang kita lakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara rahimakumullah. Dalam menjalankan ibadah puasa, kita teringat kepada sebuah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Konsep dasar puasa adalah firman ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menggugah keimanan kita, memanggil rasa iman kita. Iman yang selama ini kita jadikan pondasi dasar dalam hidup, iman yang selama ini kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah hendak uji itu. Hari ini Allah minta pembuktian akan iman itu. Maka orang yang terpanggil karena iman dalam melaksanakan Ramadan ini, maka kita berkewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan maksimal dan sekuat tenaga kita. Karena itu adalah pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara dimanapun berada, rahimakumullah. Orang yang mengaku beriman kepada Allah adalah orang-orang yang harus membuktikan keimanan itu kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun, bilapun Allah butuh itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam surah Al-Ankabut, di mana Allah menyampaikan a'asiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah mereka mengira bahwa mereka hanya sekedar mengucapkan mereka beriman kepada Allah saja sudah cukup sebelum Allah uji. Maka inilah saatnya Allah butuh pembuktian keimanan ini. Sejarah mencatat bagaimana para nabi, para sahabat Rasulullah SAW dalam sejarah membuktikan keimanannya kepada Allah. Jangankan mengorbankan harta, bahkan nyawa mereka siap korbankan demi Allah. Pembuktian ini tercatat dalam banyak sejarah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam rela dibakar oleh Raja Namrud untuk mempertahankan keimanannya dan membuktikan kedekatannya dengan Allah. Bilal bin Rabah, seorang budak yang senantiasa disiksa oleh majikannya, setiap hari dihukum oleh majikannya karena tak mau mengikuti ajaran nenek moyangnya. Dia beriman kepada Allah, percaya akan ajaran Rasulullah. Badannya rusak, tubuhnya disiksa, bahkan nyawa jadi taruhan. Dia tak masalah asal tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan menyembelih anak putra semata wayangnya Ismail alaihissalam demi menunjukkan dan membuktikan kecintaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beriman pun walau tidak sampai ke level itu, paling tidak kita buktikan Ramadan ini adalah sebagai pembuktian kuantitas dan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Agara dimanapun berada rahimakumullah. Akan tetapi kita lihat dalam kehidupan kita selama Ramadan ini, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengikrarkan keimanannya kepada Allah. Banyak orang yang menyikapi hadirnya Ramadan ini macam-macam. Ada orang yang santai-santai saja, Ramadan datang dia tak peduli, orang puasa dia nggak puasa. Atau ada orang yang berpuasa hanya sekedar puasa saja. Ada juga kita lihat orang yang rajin luar biasa, meningkat kualitas ibadahnya selama Ramadan, sehingga bahkan kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah betul ini dasarnya iman? Untuk menjawab ini barangkali cocok apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, yang memberikan tingkatan puasa itu pada tiga tingkatan. Yang mudah-mudahan kita bisa bercermin dari 3 tingkatan yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini. Kita berada pada posisi mana dalam mengarungi bahtera Ramadan ini? Apa itu tingkatan yang dikatakan Imam Al-Ghazali? Yang pertama, engkau akan melihat puasa pertama, puasa umum, puasa awam. Inilah puasa kebanyakan kita. Apa cirinya? Orang yang puasanya pada level pertama ini itu biasanya hanya sekedar melepas kewajiban saja. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan istrinya di siang Ramadan. Selesai sampai di situ. Masalah mulut masih menghibah, masalah mata masih melihat yang maksiat, itu tidak jadi soal. Karena konsep orang yang masuk pada tingkatan pertama ini, puasa kebanyakan kita, puasa tak makan, tak minum, tak berhubungan badan. Mari kita periksa diri kita. Sementara tingkatan yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah saumul khusus, puasa orang khusus. Siapa orang ini? Orang yang tidak hanya menjaga perutnya tak makan, menjaga kerongkongannya tak minum, menjaga syahwatnya tak berhubungan badan, tapi dia berusaha sekuat tenaga, tangannya, kakinya, matanya, telinganya, anggota badannya, semua juga dipuasakan. Akhirnya orang ini kita lihat matanya dijaga, dipuasakan dari melihat yang tidak benar, mulutnya dijaga dari tidak membicarakan yang tidak baik, kakinya dilangkahkan kepada hal-hal yang baik, dihindarkan, dipuasakan dari melangkah kepada jalan-jalan maksiat, tangan juga begitu. Inilah puasa yang nomor 2. Ini dilakukan oleh para orang-orang yang saleh, para alim ulama kita, para tuan-tuan guru kita yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tingkatan yang lebih istimewa lagi kata Imam Al-Ghazali adalah puasanya khusus bil khusus. Ini tingkatan para wali, para anbiya, para nabi dan para mursalin, yang mereka sampai pada level tidak hanya mempuasakan anggota tubuh, tapi seluruh, bahkan sampai ke hati dan pikiran pun dipuasakan. Tidak hanya memuasakan mulut, tidak hanya memuasakan telinga, tidak hanya memuasakan tangan, badan dan lain sebagainya, tapi hati, pikiran pun, perasaannya pun tetap dipuasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengejar level 3 ini mungkin kita sangat jauh. Paling tidak kita sampai pada level kedua. Maka mari jaga diri ini. Maka mari tingkatkan diri ini. Level puasa kita mari kita tingkatkan dengan menjaga diri, memahami betul makna Ramadan, makna puasa, sehingga tidak hanya kita menjalankan puasa sebagai pelepas rutinitas dan kewajiban saja, tidak hanya menjalankan puasa hanya tak makan, tak minum saja, tapi kalaulah bisa anggota badan juga kita puasakan, kita jaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir, Rasul pernah menyindir kita, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tahan lapar, tahan haus, tak melakukan hubungan badan dengan istri. Mereka merasa menduga mereka sudah menjadi orang ahli sha'im,
Mereka merasa sudah menjadi orang-orang yang berpuasa yang betul-betul, tapi mereka ternyata tak dapat pahala apa-apa dari puasa itu, melainkan hasil lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa TV Agara dimanapun berada yang dirahmati Allah, maka untuk itu mari jaga diri kita. Mari jaga anggota badan kita. Mulai dari pagi sampai terbenam matahari, sampai azan maghrib dikumandangkan. Mari kita latih diri kita dengan memperbanyak meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kesempatan kepada kita di Ramadan tahun ini, maka pergunakan kesempatan itu. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan. Anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka kualitas ibadah kita harus berubah. Ramadan kita tahun ini harus lebih baik dari tahun Ramadan kita yang tahun lalu. Ibadahnya, tahajudnya, tadarrusnya, tarawihnya, lain sebagainya harus lebih baik ketimbang tahun-tahun yang lalu. Mumpung masih Ramadan, masih baru saja kita mulai, masih ada kesempatan bagi kita untuk berbenah diri. Periksa 3 hari yang lalu, bagaimana salat kita? Apakah masih ada sempat salat dalam Ramadan ini saja lepas tidak dilaksanakan? Maka ke depan ayo bertaubat. Tinggalkan yang tidak baik, lakukan yang baik, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama 3 hari ini tarawih kita barangkali masih ada yang tidak sempat kita laksanakan, masih ada kesempatan kejar kebaikan di malam bulan suci Ramadan. Kalau seandainya 3 hari Ramadan yang lalu ini sedekah kita belum 1% pun, sepeser pun, atau serupiah pun yang kita dermakan, masih ada kesempatan ke depan untuk kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Ramadan bulan berkah, sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disediakan untuk kita khusus umat Nabi Muhammad. Ingat, puncak Ramadan la'allakum tattaqun, bahwa apa yang ingin kita raih dengan puasa ini adalah titel takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mampu meraih titel takwa itu, itulah titel dan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Titel yang tinggi di hadapan Allah bukan karena harta kita banyak, bukan karena jabatan kita tinggi, bukan karena popularitas kita luar biasa, bukan karena follower kita banyak, bukan karena orang banyak suka kepada kita, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Maka menuju takwa itu dasarnya ayo sungguh-sungguh selama Ramadan. Ayo kita maksimalkan ibadah di selama Ramadan dan terus berusaha agar Ramadan ini betul-betul mampu menghapuskan dosa-dosa kita dan mampu meningkatkan amal ibadah untuk meraih pahala. Mudah-mudahan kita semua, para pemirsa TV Agara di mana saja berada, Allah berikan kesehatan lahir dan batin dalam menyelesaikan kewajiban Ramadan yang masih panjang ke depan ini. Kiranya Allah sehatkan fisik kita, sehatkan jasmani kita, terutama sehatkan rohani kita, agar dengan sehat jasmani dan rohani kita bisa berpuasa di bulan Ramadan di siangnya dengan sempurna, mampu menghidupkan malam-malam bulan Ramadan juga dengan sempurna. Karena puasa di siang hari, menghidupkan malam di malam hari bulan Ramadan adalah salah satu kaifiyat penghapus dosa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang masuk Ramadan juga karena pilihan Allah, beribadah mampu dengan segala bentuk amal yang kita persembahkan kepada Allah, dan juga kita akan masuk ke dalam list hamba-hamba Allah yang memperoleh titel la'allakum tattaqun tadi. Selamat menjalankan ibadah puasa dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita ke depan harus lebih maksimal lagi dari apa yang telah kita lakukan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.